Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Agung Rahmat Prasetyo. Jadi di sini aku bakal lanjutin videoku yang part 2 ini. Jadi habis ini di video ini aku bakal membuat sebuah tabel atau kita lanjutin project yang kemarin. Oke, yang pertama-tama kita buka aplikasi exam dulu. Seperti yang kalian lihat, kita mengaktifkan tombol start dulu di MyCL. Oke, sebentar. Kalau tanda merah itu tandanya error ya guys ya. Kalau semisal ada nomor merah ini, nanti kalian bisa stop terus start lagi. Biar tombol merahnya itu gak ada. Terus selanjutnya kita bakal membuka MyCL Workspace-nya. Oke, untuk terkait aplikasi atau software exam sama MySQL Workspace-nya, nanti untuk downloadnya aku bakal kasih link website. Nanti aku tampilin di deskripsi video ini. Oke, kita lanjutin yang kemarin. Yang pertama-tama, kalau semisal kalian ingin melanjutkan sebuah project, itu pastinya kita harus menjalankan yang kalimat yang bernama use ini atau menggunakan database Tokoku. Kita di Ctrl Enter. Oke, kalau sudah kita buka nih atau membuat tabel. Jadi tabel ini adalah sekumpulan penyimpanan. Sebentar. Oke, sebuah kumpulan penyimpanan utama dari database dalam bentuk baris dan kolom atau row dan columns. Jadi row ini adalah sebuah value yang saling berkaitan atau sebuah data-data yang paling saling berkaitan. Itu namanya row. Terus untuk columns itu biasanya di dalamnya bakal menampilkan sebuah value dari file itu sendiri atau dari kolomnya. Oke, yang pertama kita bisa mengetik create tabel member. Oke, yang pertama aku buat tabel member dulu. Jadi kita buat penyimpanan untuk data-data dari customer atau pembeli. Ya, aku lanjutin. Kita bisa membuat tanda kurung di sini. Terus kita kasih tipe datanya. Yang pertama, itu aku bakal ngasih kolom berupa ID member. Jadi ID member ini aku buat Unix atau nanti nggak ada yang nyamain. Varchar. Oke. Jadi untuk tipe data varchar ini adalah sebuah tipe data teks berjumlah 15. Untuk varchar ini juga kalian itu fleksibel. Datanya itu bisa kurang atau enggak bisa maksimal di angka 15. Jadi kalau semisal kalian ID-nya 16 itu pastinya ditolak di ID member kalau semisal kalian menginputkan data. Terus
not null. Oke, jadi dari not null ini adalah data ini gak boleh kosong. Harus ada datanya. Jadi ketika kalian menginputkan kalau semisal data ini kosong, pastinya kalian bakal gak ke input atau gak tersimpan di penyimpanan tabel ini. Oke, habis itu udah di not null, terus kita ketik primary key. Oke, primary key ini tadi udah aku jelasin bersifat unik atau ID member yang primary key ini gak ada yang nyamain. Jadi value-nya atau isinya itu gak ada yang sama. Beda semua pastinya. Terus habis itu aku buat field atau kolom nama. Nama terus aku kasih varchar atau tipe data teks. Oke, kolom buka, kolom tutup. Aku kasih maksimal isinya itu 25. Terus not null juga. Jadi data ini gak boleh kosong. Habis itu aku membuat field tanggal lahir. Udah. Kita langsungin aja biar gak kebanyakan. Tanggal lahir. Terus aku kasih tipe data date. Jadi untuk date ini adalah sebuah tipe data untuk menampilkan sebuah waktu atau nantinya formatnya adalah tanggal bukan tanggal. Formatnya itu tahun, bulan, dan tanggal di akhirnya. Jadi tanggal tuh di akhir. Terus kalau misal udah kita kasih kurung tutup. Oke, kan udah nih. Udah, habis itu kita running. Oke, jadi kita udah membuat sebuah tabel yang bernama member atau nantinya menjadi pusat penyimpanan dari database. Ini jangan lupa ya guys ya, kalau misal kita udah membuat script, itu jangan lupa kita berikan titik koma. Kalau nggak dikasih juga apa-apa, tapi ada beberapa memang software atau beberapa aplikasi itu nggak bisa. Jadi harus pakai titik koma. Nah, habis itu kita bisa nih menampilkan sebuah isinya, isi dari value tabel ini. Caranya itu kita pencet atau kita ketik desk terus member. Nah, habis itu kan kita kasih titik koma jangan lupa nih. Nah, kita kontrol enter. Nah, ini udah muncul ya guys ya mengenai file atau columns dari tabel member.
Oke, habis itu aku bakal membuat isi tabel, yaitu dengan cara ini, set setnya, udah nih, kita udah membuat sebuah tabel beserta value-nya. Jadi untuk menambahkan tabel atau menambahkan isi tabel itu caranya insert into, atau insert into itu bisa kita artikan sebagai menambah. Member itu adalah database member, habis itu ini adalah field atau columns-nya dari tabel tadi. Kalau bisa itu dipastikan urut ya guys ya. Kalau misal gak urut, pastinya kalian bakal gagal untuk menambahkan sebuah value. Atau enggak, ketika kalian nggak urut, takutnya nanti ada kesalahpahaman sehingga nantinya kita bakal yang jadinya ID member itu malah kita kasihkan ke tabel mama gitu guys. Terus value itu adalah isi dari tabel. Nah, cara mengisinya itu kita samain tadi atau sistematiskan atau seprosedur. Jadi diawali dari tabel, dari kolom ID, ini member 10001, habis itu namanya adalah Joshua. Terus untuk tanggal lahir tadi kan bertipe data date kan. Jadi diawali dengan tahun, terus bulan, diakhiri dengan tanggal. Jikalau udah, kita bisa running dengan Ctrl Enter. Oke, ini ya guys ya, di nomor 4 ini kita udah berhasil nih. Berhasil buat memberikan isi di tabelnya. Oke. Terus untuk selanjutnya, aku bakal nampilin juga bagaimana melihat sebuah isi dari tabel member atau melihat isi tabel value-nya. Caranya adalah select, terus bintang, from, terus kita kasih habis from itu adalah tabel, nama tabelnya member. Oke, habis udah kita kontrol enter. Nah, ini udah menampilkan nih, nampilin sebuah isi tabelnya tadi ya guys ya. Oke, ya mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah menonton di video ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Mohon maaf kalau memang aku ada kesalahan dari pengucapanku tadi. Eh, Dimohon maaf banget. Oke, nanti untuk video part 3-nya bahkan aku rilisin lagi nanti. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.